Kisah ini bukan tentang rumah angker di ujung jalan, bukan juga tentang penampakan hantu di pohon besar. Kisah ini adalah tentang sebuah kebersamaan yang menyimpan rahasia busuk. Tentang 4 orang pria yang berjalan di tengah kegelapan malam, memukul kentongan untuk menjaga keamanan komplek. Namun, mereka tidak pernah sadar. Di antara mereka yang berjaga, ada satu yang seharusnya sudah beristirahat dengan tenang. Satu yang seharusnya sudah berada di dalam tanah. Malam itu dingin. Jam di ponsel Bima sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Ini adalah malam pertamanya ikut ronda di perumahan Asri Jaya, tempat ia baru seminggu tinggal. Sebuah kewajiban, kata Pak RT, demi keamanan dan silaturahmi. Ada 4 orang dalam regu malam itu. Pak RT sendiri memimpin di depan dengan senter besar dan sarung yang melilit lehernya. Lalu ada Jody, pemuda seumuran Bima yang dari tadi hanya menguap dan sesekali mengeluh soal nyamuk. Dan yang terakhir, Pak Heru. Di antara semuanya, Pak Heru adalah yang paling bersemangat. Pria paruh baya itu tak henti-hentinya tersenyum, melempar lelucon hambar yang hanya ditanggapi tawa kanggung oleh Pak RT. Bagi Bima, sosok Pak Heru adalah gambaran bapak-bapak komplek yang ramah, sosok yang membuatnya sedikit lebih nyaman dalam kecanggungan ini. Hingga mereka berhenti tepat di depan rumahnya, Blok C, nomor 7. Nah, ini istananya Mas Bima, kata Pak RT sambil menyorotkan senternya sekilas ke arah gerbang. Jody hanya bergumam, "Besok lagi lah kita ngopi di sini, Bim." Bima tersenyum tipis. Namun senyumnya langsung membeku saat Pak Heru, yang tadinya berjalan di belakang, tiba-tiba berhenti. Pria itu memiringkan kepalanya, menatap rumah Bima dengan tatapan yang aneh, seolah sedang mengamati sesuatu di dalam sana. Hening sejenak. Hanya suara jangkrik yang terdengar. Lalu, dengan nada santai yang justru membuat bulu kuduk berdiri, Pak Heru berkata, "Loh, Mas Bima, kok foto mendiang ibunya kok digeser posisinya?" Darah Bima seakan berhenti mengalir. Jantungnya seperti diremas. Kalimat itu, pertanyaan itu, seharusnya tidak mungkin ada. Pak Heru melanjutkan, masih dengan nada ringan yang sama. "Biasanya kan diletakkan persis di sebelah pot kaktus kecil itu. Tadi saya lihat, sekarang sudah di atas tumpukan koran bekas." Seluruh tubuh Bima terasa dingin. Benar, semua yang dikatakan Pak Heru 100% benar. 30 menit sebelum keluar rumah untuk ronda, Bima memang memindahkan foto berbingkai kayu itu saat sedang membersihkan meja. Ia meletakkannya persis di atas tumpukan koran lama, berniat merapikannya besok pagi. Bagaimana? Bagaimana Pak Heru bisa tahu? Rumahnya terkunci rapat. Gorden jendela ruang tengahnya tebal dan selalu tertutup. Tidak ada celah sedikit pun untuk bisa mengintip ke dalam dari jalanan. Tidak ada siapapun yang melihatnya. "Pak Heru ini ngaco ah," sahut Jody, memecah lamunan Bima. "Mana kelihatan dari sini, gelap begini." Pak RT tertawa kecil. "Pak Heru ini matanya memang awas. Mungkin tadi sore lihat pas Mas Bima lagi bersih-bersih. Tapi Bima tidak bersih-bersih sore tadi. Ia baru pulang kerja jam 9 malam. Dan ia memindahkan foto itu sekitar jam setengah 1 dini hari." Bima menatap Pak Heru, mencari penjelasan. Tapi yang ia dapatkan hanyalah sebuah senyuman. Senyuman ramah yang kini terlihat sangat mengerikan. Pria itu menepuk pundak Bima. Sentuhannya terasa aneh, sangat dingin, seperti menyentuh balok es. "Dijaga baik-baik ya Mas, kenangan itu, harta yang paling berharga," bisik Pak Heru sebelum akhirnya kembali berjalan memukul kentongan, seolah tidak ada hal aneh yang baru saja ia katakan. Bima hanya bisa terpaku di tempatnya. Malam itu, di tengah tugas ronda pertamanya, Bima tidak takut pada maling atau begal.
Ia takut pada pertanyaan sederhana yang baru saja didengarnya. Sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak pernah bisa ditanyakan. Bima belum sadar bahwa rasa penasarannya malam itu adalah sebuah jebakan. Pintu menuju sebuah rahasia kelam yang disembunyikan oleh seluruh warga komplek. Jawaban atas misteri kenapa di perumahan Asrijaya, ronda malam adalah sebuah ritual wajib yang tidak boleh ada satu malam pun terlewatkan. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Pertanyaan Pak Heru malam itu terus berputar di kepala Bima. Seperti kaset rusak yang memutar satu kalimat yang sama berulang-ulang. Tapi pagi datang dan matahari seolah punya kekuatan untuk mengusir hantu-hantu imajinasi. Logika mengambil alih. Mungkin Pak Heru hanya menebak. Mungkin ia pernah melihat isi rumahnya saat pintu terbuka. Mungkin Bima hanya terlalu lelah dan berhalusinasi. Bima mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan semua kemungkinan itu. Karena bagi orang sepertinya, hidup sudah cukup rumit tanpa harus ditambah bumbu misteri. Bagi Bima, perumahan Asrijaya adalah sebuah pilihan logis, sebuah kompromi. Setelah bertahun-tahun tinggal di kos-kosan sempit di tengah kota, ia butuh tempat yang lebih manusiawi. Sebuah tempat yang bisa ia sebut rumah. Kontrakan kecil dengan 2 kamar di komplek ini adalah pencapaian terbesarnya sejauh ini. Sebuah bukti kecil bahwa usahanya merantau, meninggalkan kampung halaman setelah ibunya meninggal dunia, tidak sia-sia. Rutinitasnya sederhana, nyaris membosankan. Bangun pukul 6 pagi, menyiapkan sarapan seadanya, lalu berdesakan di KRL menuju kantornya di Sudirman. Seharian menatap layar komputer, menjawab email, dan sesekali mencuri waktu untuk membalas pesan dari adiknya di kampung, menanyakan kabar, dan memastikan uang bulanan sudah masuk. Pulang kerja, biasanya ia mampir di warung tenda pecel lele di gerbang komplek. Makan malam sendirian sambil menonton video-video lucu di ponselnya. Sebuah kehidupan yang monoton, tapi damai. Di komplek itu, Bima adalah warga baru yang sopan, tapi tidak banyak bicara. Ia akan tersenyum dan menyapa tetangga yang ia temui saat membuang sampah. Ia ikut membayar iuran keamanan tepat waktu. Ia berusaha menjadi tetangga yang baik, yang tidak merepotkan. Impiannya pun sederhana. Cukup bisa bertahan hidup di Jakarta, menabung sedikit demi sedikit, dan suatu saat nanti membawa adiknya untuk tinggal bersamanya setelah lulus sekolah. Ia tidak pernah meminta lebih. Hanya saja, kedamaian itu mulai retak. Seminggu setelah kejadian ronda malam itu, Bima sedang bekerja dari rumah. Fokusnya terpecah oleh suara ketukan ritmis dari dinding yang membatasi rumahnya dengan rumah sebelah. Rumah di sebelahnya itu kosong. Sudah setahun lebih, kata pemilik warung pecel lele. Pemiliknya bekerja di luar negeri dan tidak berniat menyewakannya. Bima mengabaikannya. Paling cuma tikus, batinnya mencoba kembali fokus pada layar laptopnya. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Bukan suara cakaran hewan. Ini adalah suara ketukan buku jari di dinding kayu.
pola yang sama, seolah seseorang sedang memberi isyarat. Rasa tidak nyaman mulai menjalari punggungnya. Ia bangkit dari kursi, mendekati dinding itu, dan menempelkan telinganya. Hening, tidak ada suara apapun. Mungkin cuma perasaan gue, gumamnya sambil menghela napas. Saat ia berbalik badan, matanya tanpa sengaja tertuju pada meja di ruang tengah, tempat di mana ia meletakkan foto almarhumah ibunya. Jantungnya berdebar kencang. Foto itu, posisinya sudah berubah lagi. Kali ini, bingkai foto itu tidak lagi berdiri. Ia tergeletak menghadap ke bawah, seolah ada seseorang yang sengaja membalikkannya agar wajah di dalam foto itu tidak bisa terlihat. Bima terpaku. Rumahnya terkunci dari dalam. Tidak ada siapapun yang masuk. Angin. Tidak mungkin jendela tertutup rapat. Rasa aman yang selama ini ia bangun di dalam rumah kontrakannya perlahan mulai runtuh. Ia sadar ia tidak lagi sendirian. Sesuatu yang lebih daripada sekedar tikus atau angin telah datang tanpa diundang. Sesuatu yang mulai bermain-main dengannya. Dan entah kenapa, wajah ramah Pak Heru dan senyum misteriusnya kembali terlintas di benaknya. Ada dua jenis ketakutan. Takut pada hal yang bisa kau lihat, dan takut pada hal yang tidak bisa kau jelaskan. Bagi Bima, ketakutan jenis kedua mulai mencengkeramnya erat. Foto yang terbalik itu bukanlah akhir. Itu hanyalah sebuah salam perkenalan. Sebuah pertanda bahwa permainan ganjil di komplek ini baru saja dimulai. Bima mencoba merasionalisasikannya. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ia yang tidak sengaja menyenggolnya. Mungkin ada getaran dari truk yang lewat. Mungkin, dan 1000 kemungkinan lain yang ia paksakan agar terdengar masuk akal. Ia menata kembali foto itu, mengelap kacanya yang sedikit berdebu, dan meletakkannya kembali di posisi semula. Seolah dengan begitu, ia bisa mengembalikan kenormalan yang terusik. Tapi, ia salah besar. Malam berikutnya adalah malam Jumat. Jadwal ronda untuk Regu Bima libur. Seharusnya ini menjadi malam yang tenang, di mana ia bisa beristirahat penuh. Tapi ketenangan adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Sekitar pukul 11 malam, saat sedang bersiap untuk tidur, ia mendengar suara dari arah dapur. Keren. Suara pelan. Benda logam yang jatuh ke lantai keramik. Jantung Bima langsung berdetak lebih cepat. Ia mengambil gagang sapu dari sudut kamar, menjadikannya senjata darurat. Dengan langkah sepelan mungkin, ia berjalan menuju sumber suara. Lampu dapur ia biarkan mati. Hanya cahaya dari ruang tengah yang remang-remang membantunya melihat. Di lantai, di dekat meja makan, tergeletak sebuah sendok. Hanya sebuah sendok. Bima menghela napas lega. Pasti kucing liar masuk lewat jendela dapur, pikirnya. Ia memang sering lupa menutup jendela kecil di atas tempat cuci piring. Sambil menunduk untuk mengambil sendok itu, ia merasakan sesuatu. Hawa di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dingin yang menusuk tulang, seperti saat membuka pintu freezer. Dan bersamaan dengan itu,
tercium bau aneh. Bau kamper, atau orang sering menyebutnya kapur barus. Bau yang sangat khas, yang sering diletakkan di lemari pakaian orang tua zaman dulu. Bau yang entah kenapa mengingatkannya pada rumah neneknya di kampung. Bulu kuduknya meremang. Ia menegakkan tubuhnya, matanya menyapu sekeliling dapur yang gelap. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Bau itu pun perlahan menghilang secepat ia datang. Cuma perasaan, bisiknya pada diri sendiri. Meskipun suaranya bergetar, ia meletakkan sendok itu di atas meja dan bergegas kembali ke kamar, mengunci pintunya rapat-rapat. Malam itu, ia mencoba tidur dengan perasaan was-was, memaksa otaknya untuk percaya bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Keesokan paginya, Bima terbangun dengan perasaan sedikit lebih baik. Sinar matahari pagi selalu berhasil membuatnya lebih berani. Ia membuka pintu kamarnya, siap untuk memulai hari dan melupakan semua keanehan semalam. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu. Matanya terpaku pada meja makan di ruang tengah. Di sana, di atas meja kail itu, tergeletak puluhan sendok, garpu, dan pisau dari laci dapurnya. Semua peralatan makan itu tersusun rapi membentuk sebuah pola. Sebuah tulisan. Tangan Bima gemetar saat membaca tulisan yang dibentuk oleh sendok dan garpu itu. Hanya satu kata pendek, namun cukup untuk membuat lututnya terasa lemas. Kata itu adalah jaga. Ini bukan lagi kebetulan. Ini bukan lagi kucing liar atau angin malam. Sesuatulah telah masuk ke rumahnya saat ia tertidur. Sesuatu yang bisa membuka laci dapurnya, mengambil semua isinya, dan menyusunnya menjadi sebuah pesan. Sebuah peringatan. Bima mundur perlahan, kembali masuk ke dalam kamarnya. Napasnya tersengal. Rasa aman telah hancur sepenuhnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti kandang. Dan ia terjebak di dalamnya bersama sesuatu yang tidak ia kenal. Sesuatu yang memintanya untuk menjaga. Menjaga apa? Dan dari siapa? Pesan yang tertulis dari sendok dan garpu itu adalah sebuah deklarasi perang. Sebuah pernyataan bahwa penyusup di rumah Bima tidak lagi berniat untuk bersembunyi. Gangguan itu tidak lagi samar. Kini, ia menjadi nyata. Bima membereskan semua peralatan makan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak menceritakannya pada siapapun. Siapa yang akan percaya? Orang akan menganggapnya stres, kurang tidur, atau bahkan gila. Ia mulai hidup dalam paranoia. Setiap suara derit kayu, setiap embusan angin yang menggoyangkan gorden, membuatnya melonjak kaget. Ruang aman miliknya telah berubah menjadi sumber teror. Dan teror itu terus meningkat. Malam itu, jadwal ronda kembali tiba. Sejujurnya, Bima lebih takut berada di dalam rumahnya yang terkunci sendirian daripada berjalan di lorong-lorong komplek yang gelap. Setidaknya di luar sana ada orang lain. Seperti biasa, Pak Heru adalah yang paling bersemangat. Ia menyapa Bima dengan senyum ramahnya yang khas. Tapi kini, Bima tidak lagi melihatnya sebagai bapak-bapak komplek yang lucu. Di matanya, senyum itu menyembunyikan sesuatu.
Wajahnya pucat sekali Mas Bima. Kurang tidur ya? Tanya Pak Heru menepuk pundaknya. Lagi-lagi, sentuhan itu dingin, seperti menyentuh mayat. Bima hanya bisa mengangguk kaku, berusaha menjaga jarak. Ronda berjalan seperti biasa, melewati gang-gang sempit, memukul kentongan. Tapi malam itu, Bima merasa ada yang berbeda. Ia merasa diawasi, bukan oleh sosok hantu, tapi oleh tatapan menusuk dari Jody, pemuda yang biasanya paling acuh tak acuh. Beberapa kali Bima menangkap Jody sedang menatapnya dengan tajam, lalu cepat-cepat membuang muka saat Bima balas menatap. Seolah Jody tahu sesuatu, seolah ia curiga pada Bima. Paranoia Bima semakin menjadi-jadi. Apakah Jody tahu tentang apa yang terjadi di rumahnya? Apakah semua ini ada hubungannya dengan warga komplek? Puncak teror terjadi 2 malam kemudian. Bima baru saja pulang lembur. Tubuhnya lengket oleh keringat dan penat. Ia butuh mandi air hangat untuk menenangkan pikirannya yang kacau. Saat ia berada di bawah pancuran air, membiarkan air hangat mengguyur kepalanya, ia mendengar suara itu lagi. Tuk, 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 tuk. Ketukan dari dinding kamar mandi. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Bima mematikan keran. Hening. Hanya suara tetesan air dari shower yang tersisa. "Siapa di sana?" Tanyanya dengan suara yang terdengar lebih berani dari yang ia duga. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, uap air di cermin kamar mandi yang buram mulai membentuk sesuatu. Seperti ada jari tak terlihat yang sedang menulis di atasnya. Perlahan, huruf demi huruf muncul dari embun itu. Dia dengar. Napas Bima tercekak. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Dia siapa? Mendengar apa? Belum sempat otaknya memproses semua itu. Dari balik pintu kamar mandi yang tertutup, ia mendengar suara lain. Suara langkah kaki. Langkah kaki yang diseret. Pelan, berat, berjalan mundar-mandir di ruang tengah rumahnya. Seseorang atau sesuatu ada di dalam rumahnya sekarang juga. Bima membeku di tempat, terjebak di dalam kamar mandi kecil yang pengap. Ia mematung, menahan nafas, berharap suara langkah kaki itu hanyalah imajinasinya. Tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Berhenti, tepat di depan pintu kamar mandi. Hening, hening yang mencekik. Bima bisa merasakan kehadiran sesuatu itu di balik pintu, menunggu. Lalu, gagang pintu kamar mandi bergerak turun, pelan, sangat pelan. Klek, pintu itu tidak terkunci. Di ambang teror mutlak, insting bertangan hidup mengambil alih. Saat gagang pintu itu turun, Bima tidak menjerit. Ia tidak membeku. Ia bertindak. Dengan sekuat tenaga, ia menerjang maju, menahan pintu itu dengan bahunya. Di saat yang bersamaan, ia meraih kunci yang menggantung di balik pintu dan memutarnya dengan tangan gemetar. Klak! Pintu terkunci. Dari luar, terdengar suara geraman rendah, suara yang bukan berasal dari manusia. Lalu hening. Suara langkah kaki yang diseret itu perlahan menjauh dan akhirnya menghilang. Bima menunggu di dalam kamar mandi selama hampir 1 jam. Tubuhnya basah, dingin, dan gemetar hebat. Ia tidak berani keluar sampai azan subuh berkumandang. Seolah suara panggilan suci itu adalah satu-satunya jaminan keselamatannya. Pagi itu, ia tahu ia tidak bisa lagi hidup seperti ini. Menyangkal, merasionalisasi, dan hidup dalam ketakutan bukan lagi pilihan. Ia harus tahu, ia harus mencari jawaban. Harapan bahwa semua ini hanya imajinasinya sudah pupus. Bima butuh informasi. Dan di kompleks seperti ini, pusat informasi terbaik bukanlah Google,
melainkan warung kopi di persimpangan jalan. Pagi itu, dengan mata panda karena kurang tidur, Bima duduk di hadapan Bang Mamat, pemilik warung yang sudah berjualan di sana lebih dari 20 tahun. Setelah basa-basi memesan kopi dan sebungkus nasi uduk, Bima memberanikan diri. "Bang, mau nanya soal warga sini." "Nanya apa, Mas? Mau cari jodoh?" canda Bang Mamat. "Bukan, Bang." Bima tersenyum tipis. "Soal Pak Heru yang biasa ikut ronda itu, orangnya aktif banget ya?" Wajah Bang Mamat yang tadinya ceria mendadak berubah. Senyumnya lenyap. Ia meletakkan gelas yang sedang dilapnya dan menatap Bima dengan serius. "Mas Bima, ketemu Pak Heru pas ronda?" tanyanya pelan. "Iya, Bang, 2 kali. Kenapa memang?" Bang Mamat menghela napas panjang. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah takut ada yang mendengar. Suaranya berubah menjadi bisikan. "Mas Bima, dengerin saya baik-baik ya. Jangan kaget. Pak Heru itu udah meninggal dunia, Mas. Minggu lalu." Dunia Bima seakan runtuh. Telinganya berdenging. Semua terasa tidak nyata. "Meninggal? Maksudnya gimana, Bang? Saya ketemu orangnya kemarin lusa, sehat-sehat aja." "Dia meninggal di rumahnya, Mas. Serangan jantung. Ditemukan udah kaku sama istrinya pas mau dibangunin sholat subuh. Pemakamannya juga sudah hari itu juga. Seluruh warga kompleks ini tahu." Jantung Bima berdegup kencang, memompa darah dingin ke seluruh tubuhnya. "Jadi, sosok ramah yang menepuk pundakku, sosok yang tahu saya memindahkan foto ibuku, sosok yang sentuhannya sedingin es, itu bukan manusia?" Pikiran Bima kacau. Tapi Pak RT, Jody, mereka biasa aja pas ronda sama dia." Bang Mamat menggeleng pelan. Matanya menyiratkan ketakutan sekaligus ibah. "Justru itu anehnya, Mas. Setelah Pak Heru meninggal, warga sini jadi sering lihat penampakan. Katanya arwah Pak Heru masih suka keliling komplek, masih ngeronda. Tapi cuma orang-orang tertentu yang bisa lihat. Biasanya warga baru. Warga baru. Seperti Bima." "Tapi kenapa, Bang? Kenapa arwahnya masih gentayangan?" desak Bima, kini suaranya bergetar. Bang Mamat terdiam sejenak. Ia melihat ke sekeliling warungnya, lalu kembali menatap Bima. "Ada cerita lama di komplek ini, Mas. Katanya komplek kita ini dijaga, dan penjaganya itu tidak suka kalau ada yang berubah. Dulu, setiap ada yang meninggal, pasti ada kejadian aneh. Sampai akhirnya ada semacam perjanjian tak tertulis." "Perjanjian apa?" Bang Mamat menelan ludah. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Setiap ada warga yang meninggal, arwahnya harus menemani ronda selama 40 hari. Sebagai tanda perpisahan, sekaligus untuk menenangkan penjaga asli komplek ini." "Dan jika tidak?" tanya Bima, napasnya perhatan. "Maka penjaga itu yang akan turun tangan langsung. Dan percayalah, Mas, terornya akan jauh lebih buruk daripada sekedar diganggu arwah tetangga." Bima akhirnya mengerti. Pesan jaga yang ditulis dengan sendok dan garpu, ketukan di dinding, suara langkah kaki, semua itu bukan dari arwah Pak Heru. Arwah Pak Heru hanya muncul pas ronda. Gangguan di rumahnya berasal dari sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih tua, lebih jahat, sesuatu yang marah karena Bima sebagai warga baru belum mengerti aturan main di komplek ini. Ia tidak sedang diganggu hantu. Ia sedang ditegur oleh penjaga komplek, dan arwah Pak Heru hanyalah bagian dari sebuah ritual mengerikan. Penjelasan Bang Mamat bukanlah pencerahan. Itu adalah vonis. Bima sekarang tahu bahwa ia tidak sedang diganggu oleh arwah penasaran yang kesepian. Ia sedang berada di tengah-tengah sebuah ritual kuno yang salah langkah. Ia adalah anomali. Warga baru yang tidak tahu aturan, yang mengusik keseimbangan rapuh di perumahan Asrijaya. Dan malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Menurut kalender di warung Bang Mamat, malam yang dianggap paling sakral bagi penjaga komplek.
Malam di mana semua aturan harus ditaati tanpa celah. Malam itu juga jadwal ronda untuk Regu Bima kembali aktif. Hujan turun deras. Petir menyambar, sesekali menerangi jalanan komplek yang basah. Bima seharusnya berada di pos ronda sekarang, tapi ia tidak berani keluar. Kakinya terpaku di ruang tengah. Ia lebih memilih menghadapi teror di dalam rumahnya daripada berjalan di luar sana bersama 3 orang dan 1 arwah. Ponselnya bergetar. Pesan dari Pak RT. "Mas Bima, di mana? Kita sudah kumpul." Bima tidak membalas. Ia mematikan ponselnya. Sebuah keputusan bodoh. Sebuah pembangkangan. Tepat saat itu, lampu rumahnya padam. Jepret. Gelap total. Hanya kilat dari luar jendela yang menjadi penerang saat. Jantung Bima terasa seperti akan meledak. Ia tahu ini akan terjadi. Ia telah melanggar aturan. Dari sudut ruangan ia mendengar suara itu. Suara seretan, lebih berat dari sebelumnya, lebih marah. Bau busuk yang menusuk hidung tiba-tiba memenuhi ruangan. Bukan kamper lagi. Ini bau tanah basah bercampur dengan bau anyir seperti daging yang membusuk. Bima mundur perlahan. Punggungnya menabrak dinding. Tidak ada jalan keluar. Ia memejamkan mata, memeluk lututnya, berdoa dalam hati. Mengucapkan setiap doa yang ia ingat. Doa untuk ibunya, doa untuk keselamatannya. Suara seretan itu berhenti. Tepat di depannya. Bima bisa merasakannya, hawa dingin yang pekat menekan ke arahnya. Ia tidak berani membuka mata. Ia tahu jika ia membuka mata, ia akan melihat wujud asli dari penjaga itu. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia. Hening. Hening yang lebih menakutkan dari suara apapun. Lalu, sebuah bisikan. Tepat di samping telinganya. Dingin, serak, dan penuh amarah. Kenapa tidak ikut? Bima hanya bisa menggelengkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya yang dingin. Tiba-tiba, gedor, gedor, gedor. Pintu depan rumahnya digedor dengan keras dari luar, bukan oleh penjaga itu. Ini gedoran tangan manusia. Panik. "Bima, buka pintunya. Bima!" Itu suara Jody. Terdengar putus asa. Bisikan di telinga Bima berubah menjadi geraman marah. Sosok di depannya seolah terusik. "Gedor, gedor, gedor! Bima, cepat! Dia nggak suka ditolak. Kita semua bisa celaka!" Teriak Jody lagi dari luar. Suaranya bersaing dengan deru hujan. Mendengar teriakan itu, Bima mendapatkan sedikit keberanian. Ia membuka matanya. Di hadapannya, tidak ada apa-apa. Hanya kegelapan. Tapi ia tahu, sesuatu itu masih di sana. Marah karena ritualnya diganggu. Dengan sisa tenaga, Bima bangkit, berlari terseok-seok menuju pintu depan. Tangannya gemetar hebat saat mencoba membuka kunci. Di belakangnya, ia mendengar suara geraman itu lagi, semakin keras. Ia bisa merasakan hawa dingin itu menyentuh tengkuknya. Kelak! Pintu berhasil terbuka. Di luar, berdiri Jody dan Pak RT. Basah kuyup dan dengan wajah pucat pasi. Tapi bukan mereka yang membuat Bima terpaku. Di belakang mereka, di bawah guyuran hujan, berdiri sosok Pak Heru. Wajahnya tidak lagi ramah. Wajahnya datar, kosong, dengan mata yang menatap lurus ke dalam rumah Bima. Ke arah sesuatu yang berdiri di belakang Bima, seorang sedang menatap lawannya. Arwah Pak Heru sedang menjaganya. "Cepat keluar!" desis Pak RT, menarik lengan Bima dengan kasar. Saat Bima melangkahkan kakinya melewati ambang pintu, ia mendengar suara jeritan melengking dari dalam rumahnya. Jeritan yang bukan berasal dari manusia, penuh amarah dan kekecewaan. Malam itu, Bima selamat bukan karena ia berhasil melawan. Ia selamat karena ia menjadi bagian dari sebuah pertarungan yang tidak ia mengerti. Pertarungan antara arwah penjaga baru dan sang penjaga abadi. Jeritan melengking dari dalam rumah itu
adalah penutup malam yang mengerikan. Setelah Bima ditarik keluar oleh Pak RT, mereka berempat hanya berdiri di bawah guyuran hujan yang mulai meredah. Pak RT, Jody, Bima, dan sosok diam Pak Heru. Tidak ada yang bicara. Mereka hanya berdiri di sana, di tengah jalanan komplek, seolah sedang melakukan upacara bisu. Sosok Pak Heru perlahan memudar, menyatu dengan kabut malam, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang canggung. Malam itu, Bima tidak kembali ke rumah kontrakannya. Pak RT menyuruhnya menginap di pos ronda sampai pagi. Mereka duduk bertiga, ditemani sisa kopi dingin dan rokok yang tak henti-hentinya diisap oleh Jody. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas. Keesokan paginya, Bima kembali ke rumahnya. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada hawa dingin. Semuanya terasa normal. Terlalu normal. Seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang panjang. Tapi Bima tahu, itu nyata. Hari itu juga, ia mengemasi barang-barangnya. Hanya yang penting saja. Pakaian, dokumen, laptop, dan tentu saja foto almarhumah ibunya. Ia tidak peduli dengan uang sewa yang masih tersisa. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari perumahan Asri Jaya. Saat ia sedang memasukkan kardus terakhir ke dalam mobil sewaan, Pak RT menghampirinya. Pria paruh baya itu terlihat lebih tua dari usianya. "Mau pindah, Mas?" tanyanya pelan. Bima hanya mengangguk. Pak RT menghela napas. "Maafkan kami, Mas. Seharusnya kami memberitahumu dari awal. Tapi kami takut. Kami semua takut." "Takut pada apa, Pak?" tanya Bima, meskipun ia sudah tahu jawabannya. "Pada dia, sang penjaga," jawab Pak RT. Matanya menatap kosong ke arah sebuah pohon beringin besar di ujung jalan. "Dia sudah ada di sini jauh sebelum komplek ini dibangun. Kami hanya menumpang, dan kami harus mengikuti aturannya agar bisa hidup tenang." Aturan yang mengerikan, mengorbankan ketenangan arwah orang yang baru meninggal demi ketenangan semu orang yang masih hidup. Pak Heru, dia orang baik. Bahkan setelah tiada pun dia masih menjalankan tugasnya, menjaga kita semua, termasuk menjaga Mas Bima semalam dari kemarahan penjaga. Bima terdiam. Ia merasa bersalah pada Pak Heru, pada semua warga yang terpaksa hidup dalam ketakutan ini. Ia akhirnya berhasil pindah dari komplek neraka itu. Kini ia menumpang sementara di kosan temannya di pusat kota. Sempit, berisik, tapi ia merasa jauh lebih aman. Ia selamat. Tapi kata selamat terasa hampa. Setiap malam ia masih sering terbangun dengan keringat dingin. Setiap kali melihat sudut ruangan yang gelap, jantungnya masih berdebar kencang. Ia tidak pernah lagi berani tidur dengan lampu mati. Bayangan itu mungkin sudah tidak ada. Suara seretan itu mungkin sudah hilang. Tapi bekasnya terpatri selamanya di dalam jiwa. Luka yang tidak terlihat, namun akan selalu terasa sakit. Ia selamat secara fisik, tapi sebagian dari dirinya tertinggal di rumah kontrakan Blok C nomor 7 itu, terjebak dalam keheningan setelah badai. Bima berpikir semua teror itu sudah berakhir. Bima berpikir dengan pergi dari sana ia sudah memutus semua ikatan. Tapi ada satu hal yang ia tidak tahu. Ada satu aturan terakhir dari perjanjian itu. Sebuah aturan tentang pengganti. 1 bulan berlalu. Kehidupan Bima perlahan kembali ke porosnya.
Tinggal di kosan temannya yang ramai di tengah kota adalah terapi terbaik. Suara bising kendaraan, tawa teman-temannya, dan cahaya lampu kota yang tidak pernah padam. Semua itu berhasil menenggelamkan kenangan buruk dari perumahan Asrijaya. Ia sudah tidak pernah lagi mendengar suara ketukan. Tidak ada lagi bau aneh. Tidak ada lagi perasaan diawasi. Ia mulai percaya bahwa ia benar-benar sudah bebas. Lolos dari takdir mengerikan yang menjerat warga komplek itu. Cerita tentang ronda malam, arwah Pak Heru, dan sang penjaga mulai terasa seperti dongeng horor yang pernah ia alami. Bukan lagi sebuah realita yang mengancam. Malam itu, ia sedang bersantai di balkon kosannya bersama Jody, pemuda sinis dari komplek yang entah kenapa menghubunginya beberapa hari lalu dan mengajaknya bertemu. "Jadi, lo beneran cabut dari sana?" tanya Jody sambil menghembuskan asap rokoknya ke udara malam. Bima mengangguk. "Gue nggak sanggup, Jod." "Gila." Jody terkekeh pelan. Sebuah tawa yang terdengar getir. "Pilihan yang tepat. Gue juga lagi cari cara buat cabut dari sana." Ada jeda yang panjang. Keduanya menatap lampu-lampu kota di kejauhan. "Makasih ya, Jod," ucap Bima tulus. "Malam itu, kalau lu nggak datang gedor pintu, gue nggak tahu bakal gimana." Jody terdiam sejenak, lalu mematikan puntung rokoknya di asbak. Ia menoleh, menatap Bima dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Gue nggak akan bohong, Bim. Gue gedor pintu itu bukan buat nyelamatin lo." Bima mengurutkan kening. "Maksud lo?" "Malam itu, arwah Pak Heru sudah ngelewatin malam ke-39-nya. Tinggal 1 malam lagi sebelum tugasnya selesai. Kalau lo sampai kenapa-napa sama penjaga itu sebelum tugas Pak Heru selesai, aturannya bakal kacau, keseimbangan bakal rusak, dan yang celaka bukan cuma lo, tapi kita semua," jelas Jody tanpa emosi. Bima tertegun. Jadi, itu bukan pertolongan. Itu adalah upaya pengendalian kerusakan. Ia hanya sebuah bidak cacur yang nyaris merusak papan permainan. "Tapi, sekarang semua udah aman kan? Maksud gue, arwah Pak Heru udah tenang kan? Udah lewat 40 hari. Jody senyum tipis. Senyum yang membuat Bima tiba-tiba merasa tidak nyaman. "Iya, arwah Pak Heru sudah tenang. Dia sudah pergi," kata Jody. "Syukurlah." Bima menghela napas lega. Jody mencondongkan tubuhnya sedikit, senyumnya semakin lebar. "Tapi Bim, ada satu aturan lagi yang mungkin Pak RT lupa kasih tahu ke lo." Jantung Bima mulai berdebar lagi. Perasaan dingin yang familiar itu kembali merayap di punggungnya. Jody melanjutkan dengan suara yang nyaris berbisik. "Ronda itu harus selalu berempat. 4 nyawa yang hidup, itu syarat mutlak dari penjaga. Kalau salah satu arwah yang menemani sudah menyelesaikan tugasnya dan pergi, maka harus ada yang menggantikan posisinya." "Menggantikan?" "Iya, harus ada satu warga yang dikorbankan untuk jadi penjaga baru. Menjadi arwah baru yang akan menemani ronda selama 40 hari ke depan. Begitu seterusnya, siklusnya nggak boleh putus." Mata Bima melebar ngeri. Ia mulai mengerti arah pembicaraan ini. "Dan orang yang paling cocok untuk dikorbankan," lanjut Jody, matanya menatap tajam ke arah Bima, "adalah warga yang paling lemah, warga yang paling ketakutan, warga yang sudah ditandai oleh sang penjaga." Jody bangkit dari kursinya, menepuk pundak Bima. Sentuhannya sangat dingin, sedingin sentuhan Pak Heru. "Makasih ya Bim, berkat lo gue nggak perlu jadi penggantinya," bisik Jody tepat di telinga Bima. Bima tidak bisa bergerak, ia hanya bisa menatap nanar ke depan. Ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Malam ini jadwalmu ronda." Layar menjadi hitam pekat. Terdengar suara kentongan bambu dipukul pelan 4 kali. Tuk, 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 tuk. Lalu hening abadi.